Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang metode suku kata. Nah, sebelum ke pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Anida Dina Alaya sebagai moderator, ada Miladi Esna sebagai pemateri pertama, ada Siti Narsiratul Maisah sebagai pemateri kedua, ada Hajar Maimunatu Zahro sebagai pemateri ketiga, ada Nur Hidayah sebagai pemateri keempat, ada Muhnurul Fatoni sebagai pemateri kelima, ada Dewi Fajruddin Nihayah sebagai pemateri keenam, dan yang terakhir yaitu ada Nurul Istiqliyah sebagai pemateri ketujuh. Sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit nanti yang akan dijelaskan oleh kelompok 2 ini mengenai metode suku kata. Nah, nanti dari kelompok 2 ini akan menjelaskan tentang yang pertama ada pengertian suku kata, yang kedua ada langkah-langkah dalam metode suku kata, yang ketiga ada pendekatan mengenai metode suku kata itu sendiri, yang keempat ada kelebihan dan juga kekurangan dari metode suku kata ini nanti. Selanjutnya yaitu saya akan mempersilahkan pemateri kelompok 2. Untuk itu kepada pemateri saya persilahkan. Oke, langsung saja. Saya Miladi Esna NIM 129. Saya di sini akan menerangkan mengenai pengertian metode suku kata. Metode suku kata merupakan suatu metode dalam permulaan membaca yang dimulai dengan mengeja suku-suku kata, kemudian suku kata tersebut digabungkan menjadi kata dan diuraikan menjadi huruf. Proses keterampilan membaca dengan metode suku kata ini dimulai dengan pengenalan suku-suku kata seperti babi, bu, bebo, ca, ci, cu, ce, co, dan seterusnya. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, NIM 146. Di sini saya akan membahas tentang pendekatan yang digunakan dalam metode suku kata yang disebut dengan pendekatan suku kata, yaitu pembelajaran membaca permulaan yang dimulai dengan pengenalan beberapa suku kata, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Dias, seperti ba, bi, bu, be, bu, ca, ci, cu, ce, co. Nah, setelah siswa mampu mengenal beberapa suku kata, kemudian disuruh untuk menggabungkan suku kata tersebut menjadi kata dengan menggunakan tanda penghubung. Seperti contoh, dari kata kaki, kemudian diuraikan menjadi k dan ki dengan tanda penghubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Fatoni, NIM 149, akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Proses perangkaian suku kata menjadi kata, kata menjadi kalimat sederhana, kemudian ditindaklanjuti dengan proses pengupasan atau penguraian bentuk-bentuk tersebut menjadi satuan-satuan bahasa terkecil di bawahnya, yakni dari kalimat ke dalam kata dan dari kata ke dalam suku kata. Proses pembelajaran MMP yang melibatkan merangkai dan mengupas kemudian melahirkan istilah lain, yaitu metode rangkaian kupas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Narsiratul Maisah NIM 134. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pelaksanaan metode suku kata. Langkah-langkah tersebut ada 4. Yang pertama, guru menggabungkan huruf konsonan dengan huruf vokal yang sudah dikenalkan kepada anak dan membentuk suku kata. Lalu, membaca huruf konsonan dalam kalimat dan huruf vokal yang telah dirangkaikan. Misal, huruf B dan O digabung menjadi satu, dibaca bo. L dan A menjadi la. Yang kedua, guru menuliskan kata-kata yang sudah dirangkai menjadi suku kata. Misal, bo dan la. Terus
ka, dan ki. Nah, pada langkah yang ketiga yaitu guru merangkaikan atau menuliskan suku kata menjadi kata. Lalu membaca suku kata yang sudah dirangkaikan menjadi kata tersebut bersama anak. Misalnya, bola dirangkaikan menjadi kata bola. Kemudian kaki dirangkaikan menjadi kata kaki. Nah, setelah itu langkah yang terakhir atau langkah yang keempat yaitu guru bisa merangkaikan atau menuliskan kata-kata tersebut menjadi suatu kalimat. Kemudian membaca kata yang sudah dirangkai menjadi kalimat tersebut bersama anak. Misalkan ya, bola, kaki. Nah, ada kata bola dan kata kaki. Kata bola dan kata kaki itu dirangkai atau digabung menjadi satu kalimat, menjadi bola kaki. Nah, jika anak sudah paham dengan pembelajaran tadi, maka guru bisa melanjutkan pembelajaran selanjutnya dengan memberikan kata-kata lain yang serupa. Nama saya Dewi Fajriatuniyah, NIM 155. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan metode suku kata. Kelebihan metode suku kata dalam membantu anak dalam membaca permulaan antara lain yaitu yang pertama, dalam membaca tidak adanya mengeja huruf demi huruf, sehingga mempercepat penguasaan kemampuan membaca permulaan peserta didik. Yang kedua, dapat belajar mengenal huruf dengan mengupas atau merangkai suku kata yang dipergunakan dalam unsur-unsur hurufnya. Yang ketiga yaitu penyajiannya tidak memakan waktu yang lama. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu dapat secara mudah mengetahui berbagai macam kata. Oke, sebelum menginjak ke materi yang terakhir, perkenalkan nama saya Nur Istiqlaliyah, NIM 160. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan metode suku kata. Selain mempunyai kelebihan, metode suku kata ini juga mempunyai kekurangan. Nah, apa sih kelemahan dari metode suku kata? Yang pertama, yaitu bagi anak kesulitan belajar yang kurang mengenal huruf akan mengalami kesulitan merangkai huruf menjadi suku kata. Kemudian yang kedua, yaitu siswa akan sulit bila disuruh membaca kata-kata lain. Karena apa? Karena mereka akan condong mengingat suku kata yang diajarkan saja. Nah, itulah kelemahan dari metode suku kata. Alhamdulillah, cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Tadi sudah dijelaskan tentang pengertian metode suku kata, terus juga ada langkah-langkah bagaimana cara kita menggunakan suku kata, terus ada pendekatan-pendekatan metode suku kata, dan yang terakhir tadi mengenai kelebihan dan juga kekurangan sebuah metode suku kata itu sendiri. Semoga yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa mengamalkan ilmu apa yang kita punya kepada orang lain sesama di esok hari nanti. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kelebihan dan kekurangan dalam bertutur kata. Kami dari kelompok 2 minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.